Pernah terpikir, seekor semut kecil di Al-Quran justru mengajarkan kepemimpinan? Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah semut sebagai makhluk kecil dengan akhlak besar. Semut disebut dalam surah An-Naml saat Nabi Sulaiman mendengar seekor semut memperingatkan kaumnya. Menakjubkannya, semut itu berpikir tentang keselamatan seluruh kaumnya, bukan dirinya sendiri. Secara ilmiah, semut memang hidup dengan sistem kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Dari semut, anak-anak belajar peduli, disiplin, dan mendahulukan keselamatan orang lain. Jika semut saja bisa mengajarkan akhlak mulia, hewan Qur'ani apalagi yang ingin kamu pelajari? Tahukah kamu, ada seekor anjing yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kesetiaannya. Dialah anjing Ashabul Kahfi, hewan yang disebut berulang kali dalam Al-Quran karena satu sifat mulia, setia. Dalam kisah Ashabul Kahfi, anjing ini menjaga para pemuda beriman yang tertidur ratusan tahun di dalam gua. Menariknya, Allah menyebut posisi anjing ini secara detail, seolah menegaskan perannya sebagai penjaga. Meski anjing sering dipandang rendah, kisah ini menunjukkan bahwa perilaku lebih mulia daripada status. Kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan, tanggung jawab, dan niat baik bisa mengangkat derajat siapapun. Jika kisah ini memberi pelajaran baru untukmu, bagikan agar lebih banyak orang belajar dari Al-Quran. Bagaimana mungkin pasukan raksasa bisa dikalahkan oleh burung-burung kecil? Inilah kisah burung ababil, pasukan kecil yang Allah kirim untuk menggagalkan kesombongan manusia. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Fil. Saat Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Allah menurunkan burung ababil. Burung-burung ini membawa batu kecil dari tanah yang dibakar tepat mengenai sasaran. Ababil tidak menyerang secara acak. Mereka datang berombongan dan terarah. Kisah ini mengajarkan, kekuatan sejati bukan pada jumlah dan ukuran, tetapi pada siapa yang Allah bela. Jika kisah ini menambah wawasan dan imanmu, bagikan agar lebih banyak yang belajar dari Al-Quran. Tahukah kamu, seekor lalat kecil pernah dijadikan bukti untuk meruntuhkan kesombongan manusia? Dalam Al-Quran, Allah menyebut lalat sebagai perumpamaan untuk menunjukkan betapa lemahnya makhluk yang disembah selainnya. Allah menjelaskan, jika semua makhluk bersatu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan mampu. Bahkan, jika lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tak sanggup merebutnya kembali. Makhluk yang dianggap menjijikkan ini justru dipilih Allah sebagai simbol kehancuran kesombongan. Pesannya jelas, yang lemah bukan lalat, tapi hati yang menyombongkan diri. Jika makhluk sekecil lalat bisa menjadi pelajaran, sudahkah kita merendahkan hati hari ini? Bayangkan, berada di dalam kegelapan laut, sendirian, di dalam tubuh seekor ikan raksasa. Inilah kisah Nabi Yunus yang tidak dihukum, tetapi justru dilindungi di dalam seekor ikan besar. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin Allah, lalu Allah menakdirkannya ditelan ikan besar. Ajaibnya, Nabi Yunus tidak mati. Perut ikan itu menjadi tempat perlindungan. Di 3 lapis kegelapan, malam, laut, dan perut ikan, Nabi Yunus berdoa dengan penuh penyesalan. Kisah ini mengajarkan, tempat tergelap pun bisa menjadi ruang taubat jika hati kembali kepada Allah. Jika Allah bisa menjadikan perut ikan sebagai rumah keselamatan, maka jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Pernahkah kamu berpikir, untuk siapa sebenarnya madu diciptakan? Jawabannya, bukan untuk lebah. Al-Quran menjelaskan madu dengan cara yang sangat menarik. Bukan tentang lebahnya, tapi tentang manfaatnya bagi manusia. Dalam surah An-Nahl ayat 69, Allah menyebut madu sebagai penyembuh. Ayat ini secara khusus menyebut manfaat madu bagi manusia.
Lebah sendiri tidak membutuhkan madu seperti manusia. Sebagian besar madu justru dihasilkan jauh melebihi kebutuhan lebah. Lebah bekerja seumur hidup, namun tidak pernah menikmati hasilnya sepenuhnya. Madu itu disiapkan untuk makhluk lain. Ini mengajarkan kita tentang keikhlasan dalam memberi. Tidak semua hasil kerja harus kita nikmati sendiri. Jika lebah saja memberi tanpa meminta balasan, sudahkah kita memberi manfaat bagi sesama hari ini? Tahukah kamu, dalam Al-Quran, rumah laba-laba disebut rapuh, tapi alasannya bukan karena jaringnya. Yang membuatnya rapuh justru tersembunyi di balik siapa yang membangun rumah itu. Al-Quran menyebut laba-laba sebagai perumpamaan yang sangat dalam maknanya. Menariknya, kata yang digunakan dalam ayat tersebut berbentuk feminin. Dalam bahasa Arab, kata ittakhadhat menunjukkan pelaku perempuan. Ini sejalan dengan fakta ilmiah. Laba-laba betinalah yang membangun jaring dan rumahnya. Sedangkan laba-laba jantan tidak membangun rumah. Bahkan dalam banyak spesies, jantan hanya datang untuk kawin, lalu pergi atau dimangsa. Artinya, rumah laba-laba berdiri tanpa kerjasama, tanpa perlindungan, dan tanpa kehangatan. Inilah sebabnya Al-Quran menyebutnya rumah paling rapuh. Pelajaran pentingnya bukan tentang laba-laba, tapi tentang sistem kehidupan. Struktur tanpa nilai, kerjasama dan kasih sayang akan rapuh meski terlihat kuat. Al-Quran mengajarkan pelajaran besar bahkan dari makhluk yang sangat kecil. Jika kamu menemukan ilmu baru hari ini, bagikan agar lebih banyak yang belajar bersama. Makhluk ini sering kita anggap sepele, tapi sistem di dalam tubuhnya lebih rumit dari mesin modern. Inilah nyamuk, makhluk kecil yang bahkan disebut langsung dalam Al-Quran. Nyamuk telah hidup di bumi sejak jutaan tahun lalu dan berevolusi dengan sistem yang sangat presisi. Belalai nyamuk bukan satu jarum, tapi 6 pisau mikro yang bekerja bersamaan. Nyamuk bisa mendeteksi panas tubuh, karbon dioksida, bahkan memilih pembuluh darah terbaik. Al-Quran mengajarkan, Allah tidak malu membuat perumpamaan, bahkan dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Jika makhluk sekecil ini diciptakan dengan kesempurnaan, bagaimana dengan manusia? Azab Fir'aun bukan langsung menghancurkan, tapi dimulai dari suara kecil yang tak pernah berhenti. Dalam Al-Quran, Katak disebut sebagai salah satu azab bagi Fir'aun dan kaumnya. Katak datang bersama tanda-tanda lain, sebagai peringatan agar Fir'aun berhenti dalam kesombongannya. Katak ini tidak membunuh, tapi mengganggu setiap detik kehidupan. Azab ini bersifat psikologis, melelahkan, memalukan, dan terus-menerus. Allah bisa menundukkan kesombongan manusia bukan dengan kehancuran besar, tapi gangguan kecil yang konsisten. Mungkin teguran Allah dalam hidup kita juga tak selalu besar, tapi terus mengingatkan. Tahukah kamu, pelajaran pertama manusia tentang menghormati kematian justru datang dari seekor burung. Inilah kisah Gagak, makhluk kecil yang Allah jadikan guru bagi manusia pertama. Dalam Al-Quran, Allah mengisahkan saat Qabil kebingungan menghadapi jasad saudaranya. Lalu Gagak itu menggali tanah, memperlihatkan bagaimana mengubur jasad. Gagak bukan sekedar burung, ia dikenal cerdas dan mampu belajar dari pengamatan. Kisah ini mengajarkan, Allah bisa memberi ilmu melalui siapa saja, bahkan makhluk yang diremehkan. Mari belajar rendah hati, karena hikmah bisa datang dari arah yang tak kita sangka. Bayangkan, ada seekor keledai yang memikul kitab-kitab tebal di punggungnya, tapi ia tak pernah tahu apa isinya. Perumpamaan ini disebut langsung dalam Al-Quran sebagai gambaran ilmu yang tidak diamalkan. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, Allah mengibaratkan orang yang diberi kitab namun tidak mengamalkannya seperti keledai pembawa buku. Keledai tidak salah, karena ia memang tidak diberi akal. Yang berbahaya adalah manusia yang berilmu, tapi tak mengamalkan. Perumpamaan ini bukan untuk merendahkan, tapi sebagai peringatan penuh kasih.
Ilmu dalam Islam bukan untuk dikoleksi, tapi untuk diamalkan. Meski sedikit, asal konsisten. Mari bertanya pada diri sendiri, apakah ilmu kita sudah menjadi amal atau hanya beban? Di tengah padang pasir yang panas dan sunyi, Allah mengajak manusia berhenti sejenak, lalu memperhatikan seekor unta. Dalam Al-Quran, Allah tidak bertanya tentang unta tanpa alasan. Ia adalah pelajaran hidup yang sering kita lewatkan. Unta diciptakan untuk bertahan. Kakinya kuat di pasir panas, tubuhnya tahan haus, dan langkahnya selalu tenang. Saat perjalanan terasa jauh dan berat, unta tidak mengeluh. Ia terus berjalan sedikit demi sedikit. Unta tidak tergesa. Ia tahu bertahan lebih penting daripada berlari. Dari unta, kita belajar bahwa hidup tidak selalu mudah. Tapi dengan sabar dan arah yang jelas, kita bisa sampai. Mungkin hari ini, yang kita butuhkan bukan kecepatan, tapi kesadaran untuk memperhatikan tanda-tanda Allah. Babi sering dianggap tak berguna. Tapi benarkah Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan? Al-Quran mengajarkan kita melihat makhluk bukan dengan emosi, tapi dengan hikmah. Meski haram dikonsumsi, babi tetap makhluk ciptaan Allah. Dan setiap ciptaan Allah selalu punya peran. Babi adalah hewan omnivora yang membantu mengurai sisa-sisa organik di alam. Dalam ekosistem, ia berperan sebagai pembersih alami. Tanpa peran hewan seperti babi, limbah organik bisa menumpuk dan merusak keseimbangan alam. Allah menugaskan setiap makhluk, bahkan yang tidak kita konsumsi. Menariknya, larangan memakan babi bukan karena ia tidak berguna, tapi karena Allah menjaga manusia dengan batas. Ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Surah Ali Imran ayat 191. Yang perlu kita tadaburi bukan makhluknya, tapi hikmah di balik aturannya. Jika Allah saja memberi peran pada setiap makhluk, lalu apa peran kita sebagai manusia di bumi ini? Siapa sangka, kematian seorang nabi besar akhirnya terungkap, bukan oleh manusia, melainkan oleh seekor rayap kecil. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Surat Saba ayat ke-14 sebagai pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Nabi Sulaiman alaihi salam wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya, tanpa diketahui oleh para jin yang sedang bekerja. Rahasia besar itu baru terbuka ketika Allah mengutus seekor rayap untuk memakan tongkat yang menopang beliau. Peristiwa ini membuktikan bahwa para jin sebenarnya tidak mengetahui hal gaib, meskipun mereka memiliki kekuatan luar biasa. Allah mengajarkan bahwa hanya Dia yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Setiap makhluk, besar maupun kecil, memiliki peran sesuai kehendaknya. Semoga kisah ini menumbuhkan kerendahan hati dalam diri kita dan mengajak kita untuk terus belajar serta mentadaburi ayat-ayat Allah. Bayangkan, para penyihir terhebat Fir'aun tiba-tiba beriman kepada Allah di depan semua orang. Bukan karena sihir yang lebih kuat, tapi karena wasilah satu ular. Dalam Al-Quran, ular ini bukan hewan biasa, melainkan mukjizat dari Allah. Mukjizat ini menjadi titik balik yang mengguncang keyakinan para ahli sihir. Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaik untuk mengalahkan Nabi Musa. Mereka melempar tali dan tongkat, tampak seperti ular karena sihir mata. Ketika tongkat Musa berubah menjadi ular sungguhan, ia menelan semua tipuan. Para penyihir langsung tahu, ini bukan sihir. Justru para ahli sihirlah yang pertama kali beriman, karena hanya orang berilmu yang tahu batas antara tipu daya dan kebenaran. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran dikenali oleh hati yang jujur, dan ilmu seharusnya membawa manusia pada ketundukan, bukan kesombongan. Ketika kebenaran datang, apakah kita tunduk atau menolak karena ego? Yuk, renungkan kisah Al-Quran dan ikuti akun ini untuk tadabur kisah berikutnya. Tahukah kamu, ada makhluk yang berlari kencang, terengah-engah, bahkan memercikkan api, bukan demi sorotan, tapi demi tugas.
Inilah gambaran kuda perang dalam Al-Quran yang Allah abadikan dalam surah Al-Adiyat. Al-Adiyat menggambarkan kuda-kuda yang berlari cepat, terengah-engah, dan siap menerobos medan berbahaya. Yang menakjubkan, kuda ini tidak tahu siapa yang akan memujinya. Ia hanya tahu satu hal, perintah. Al-Quran tidak menyoroti kekuatan kudanya saja, tapi menegur manusia yang justru lalai setelah semua pengorbanan itu. Dari kuda perang ini, kita belajar tentang keikhlasan, berbuat maksimal meski tanpa popularitas. Mari bertanya pada diri sendiri, selama ini kita berlari untuk tugas atau untuk pujian? Dalam Al-Quran, ada seekor hewan buas yang dituduh, padahal ia tidak bersalah. Serigala itu tidak berbicara, tapi justru manusia yang berdusta. Kisah ini berasal dari Al-Quran dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Serigala disebut sebagai alasan hilangnya seorang anak yang sebenarnya adalah korban kecemburuan. Dalam kisah ini, saudara-saudara Nabi Yusuf menuduh serigala telah memakannya. Padahal, serigala tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nabi Yakub menyadari kebohongan itu dari bukti yang terlalu rapi. Serigala dijadikan kambing hitam atas dosa manusia. Dalam kisah ini, Al-Quran tidak pernah menyalahkan serigalanya. Yang disorot justru hati manusia yang dipenuhi iri dan dengki. Hewan buas bertindak sesuai fitrahnya. Manusia bisa melampaui batasnya. Fitnah dan kebohongan bisa lebih buas dari taring serigala. Dari kisah ini, kita belajar untuk tidak mudah menuduh tanpa kebenaran. Bagikan video ini agar kita semua belajar menjaga lisan dan hati.